Ini barang-barang kamu, ya. Baik. Kamu bawa dan kamu bisa pergi dari rumahku sekarang. Baik, aku bisa jelasin. Dan kamu gak usah khawatir. Hari ini juga aku bakalan urus surat perceraianku sama kamu. Baik. Ternyata kayak gini ya kelakuan kamu di belakang aku. Aku kurang apa sama kamu selama ini? Hah? Ternyata kamu malah selingkuh sama orang lain di sini. Enggak, baik. Aku bisa jelasin Udah deh, sama kamu. Gak usah banyak ngomong. Dan kamu ya, kamu mau aku habisin di sini? Aku minta maaf, Mas. Loh. Ternyata sawah yang aku beli ini benar-benar tempatnya strategis ya. Udah di pinggir jalan, kemudian di dekat sungai. Kalau misalkan itu dibuat untuk rumah, kayaknya bagus banget. Gak jauh beda sama rumah aku yang satunya kan. Cuman posisinya aja yang di sebelah kiri jalan. Aku yakin istriku bakalan seneng kalau dia tahu aku punya lahan baru dan nantinya bakalan aku buat rumah buat dia. Jadi istriku ini bisa punya 2 rumah kan. Dan setelah ini aku harus balik ke rumah buat ambil motor, buat cek lahan yang satunya. Lagian kayaknya si Arif juga butuh kabar yang pasti terkait dengan masalah ini. Nanti sekalian deh aku kabarin Arif kalau misalkan lahan itu udah selesai dan perjanjiannya juga udah selesai, biar proyeknya juga segera digarap. Udah deh, mending aku ke rumah dulu biar ketemu sama istri dulu. Mas Bayu kemana ya? Biasanya jam segini udah datang kok. Ini belum pulang sih. Tadi bilangnya cuma mau cek lahan, tapi dia mampir kemana ya? Gak nelpon juga kalau mau pulang agak telat. Apa aku tinggal tidur aja ya? Capek juga nungguin. Oh, itu kali ya. Kok baru pulang, Mas? Iya kan, lahannya juga yang aku lihat barusan agak terlalu jauh juga. Dan aku nggak naik motor, aku jalan kaki. Jadi perjalanan ke sana kayaknya butuh waktu sekitar 10-15 menit. Kenapa jalan kaki? Hitung-hitung lah olahraga kan, karena kalau aku kerja kan kalau nggak naik mobil ya pasti naik motor kan. Jadi aku mau jelasin ke kamu. Aku beli lahan itu sebenarnya buat bangun rumah baru gitu. Ya meskipun kita sekarang udah ada tempat tinggal ini, nantinya rumah yang itu bakalan aku kasih juga buat kamu. Karena kan aku dulu juga udah pernah janji sama kamu. Kamu punya cita-cita pengen punya rumah yang di pinggir jalan juga, pemandangannya juga yang bagus. Dan kebetulan lahan itu juga di pinggir sungai, sama kayak di sini, cuman bedanya yang lahan yang udah aku beli ini itu di pinggir jalan, jadi suasananya juga sejuk banget. Jadi gimana menurut kamu kalau misalkan aku bangun rumah di sana dan nantinya itu bakalan kita tempatin juga biar gak bosen juga gitu? Ya aku seneng sih Mas, cuma sebenarnya aku udah cukup sama rumah ini. Ya gak apa-apa lah, hitung-hitung itu juga hadiah buat kamu. Karena kemarin kan waktu kamu ulang tahun, aku nggak ngasih hadiah apapun sama kamu. Dan jangankan buat ngasih hadiah, ingat pun aku enggak gitu ya. Tapi aku maklumin kamu kalau kamu kan sibuk sama semua kerjaan-kerjaan kamu. Gak apa-apa kok, lagian juga nggak terlalu penting. Dan itu kadonya terlalu mewah tau Mas. Ya nggak apa-apa, itu kan gimana ya, aku kan kerja cuman buat kamu sekarang ya. Nantinya kita juga pasti bakalan punya anak, dan setidaknya kita udah ada persiapan dulu gitu.
Dan aku makasih banyak sama kamu, Win. Karena kamu udah mau nemenin aku mulai dari aku masih belum punya apa-apa sampai sekarang aku udah bisa balik normal lagi secara ekonomi. Kamu tahu sendiri kan waktu pertama aku ketemu sama kamu, aku masih kerja di lapangan, aku masih kerja sama orang. Dan setelah itu aku ketemu sama kamu, kita nikah dan aku udah punya rumah sendiri, bahkan sekarang udah punya kerjaan sendiri. Dan banyak orang lain yang juga kerja sama aku sekarang. Iya, tapi kan itu juga semuanya kerja keras kamu. Aku kan cuma bantu lewat doa aja sih sebenarnya. Ya enggak, bukan cuma lewat doa sih. Sebenarnya kan kamu juga yang menjadi motivasi aku biar aku bisa bener-bener kerja keras gitu. Tanpa adanya dukungan dari kamu, tanpa adanya kamu di samping aku, mungkin aku nggak bisa seperti ini sekarang. Jangan ngomongin gitu, nanti aku salting tahu. Ya enggak, Win. Masalahnya kan itu yang aku rasakan selama ini. Jadi selama aku nikah sama kamu dan sebelum aku nikah sama kamu itu sangat jauh perbedaannya, Win. Kalau aku sebelum nikah sama kamu, aku stres sendiri dan aku nggak tahu harus cerita sama siapa. Ketika aku udah nikah sama kamu, apapun yang menjadi kendala, meskipun kamu gak ngasih solusi ya, tapi setidaknya kamu udah menjadi pendengar yang baik. Itu udah lebih dari cukup menurut aku. Ya aku juga bangga banget sih sama kamu udah sampai di titik ini. Dari yang kemarin-kemarin banyak banget yang kamu hadepin, ya kan? Kan kamu sekarang capek. Oh, kamu nggak mandi dulu? Karena aku tadi udah mandi. Jadi aku sebenarnya mau keluar lagi, aku mau cek lahan yang satunya. Tapi aku harus naik motor. Soalnya kalau yang ini, kalau misalkan jalan kaki, ya benar-benar capek gitu. Tapi kamu nggak makan dulu? Kamu tumben-tumbenan, biasanya kan aku makan sendiri gitu. Emang kamu masak sendiri? Bisa masak? Iya. Oh, udah bisa masak Iya sekarang? dong. Oh, gitu. Yuk, karena ini masakan aku, jadi kamu harus makan dulu. Ya udah, aku makan dulu. Habis itu aku langsung berangkat. Iya. Beneran udah siap? Iya udah. Ya, udah yuk. Kamu mau langsung berangkat? Iya, aku mau langsung berangkat. Kayaknya aku agak sedikit lama soalnya kan lahan yang mulia bukan nggak terlalu jauh. Ya udah, kalau kayak gitu aku mau langsung berangkat ya. Kamu kalau misalkan nggak ada kerjaan, kamu bisa istirahat, kamu bisa tidur, nonton TV. Terserah kamu deh, kamu mau apa aja. Iya udah biasa kok. Kamu hati-hati ya. Ya udah, aku berangkat duluan ya. Iya. Halo, Mas David ada di mana? Mas David udah bisa kesini sekarang. Iya, suami aku udah keluar soalnya. Ya udah, aku tungguin ya Mas, cepetan ya. Loh, ini nelpon siapa? Loh, Mas, Win? kok balik lagi? Iya, soalnya HP aku ketinggalan, Win. Kamu kok kayak panik gini? Abis nelpon siapa, Win? Temen aku nggak diangkat soalnya telepon. Oh, gitu. Yaudah, Oh, ketinggalan. kalau gitu aku langsung berangkat ya. Iya, Mas. Dong aja nggak ketahuan. Kayaknya aku harus pastiin dia beneran berangkat. Duh, sekarang kalau lagi musim kemarau panas sekali ya. Dan semua tumbuhan di sini harus disiram tiap hari kan biar nggak tambah kering. Nah, kan sekarang cuman tinggal ini. Ntar lagi aku masuk aja deh. Udah aku matikan airnya dulu. Tapi nggak enak kan kalau masuk lewat depan. Mending aku langsung masuk lewat dapur aja. Loh, kayaknya ada bunyi motor. Wah, kenapa cowok itu lagi kan? Pasti kalau bos besar udah nggak ada di rumah, dia hampir tiap hari sering datang ke sini. Mungkin ada, tapi kan aku nggak boleh ikut masalah ini. Kan aku di sini cuma kerja. Tapi kalau misalkan ini dibiarin, kayaknya
tambah hari tambah parah. Ya udah deh, mending aku harus intip cowok itu dari dapur. Mas, udah nyampe. Gak ada orang kan? Gak ada. Suami kamu Sudah lagi keluar, cepetan. Jadi gimana? Kamu udah dapetin uang itu? Belum. Hah? Belum? Kan dari kemarin aku udah bilang sama kamu, aku butuh cepet uang itu. Ya tapi nggak semudah itu, aku juga udah berusaha. Tapi Kan nggak kamu tuh bisa. sendiri, kondisi aku ini sekarang terjepit, tau nggak? Kalau aku nggak sampai dapat uang dari kamu, ya, aku nggak mau tahu lagi dapat uang dari mana. Sedangkan aku sudah dikejar-kejar sama rentenir itu, dan cuma kamu yang bisa membantu aku. Pokoknya aku nggak mau tahu sekarang. Aku harus dapat uang itu untuk ngebayar utang aku. Gimana caranya? Kamu tuh ya, kamu istri dari seorang yang kaya raya. Masa kamu nggak bisa sih? Hah? Dia tuh orang sibuk dan aku nggak punya waktu buat ngomong soal aku butuh uang ke dia gitu loh. Ya kamu gak usah ngomong lah kalau kamu gak takut. Hah? Kamu kan bisa lihat AP-nya, habis itu kamu transfer ke Ya ATM nggak kamu. bisa lah, nanti dia pasti tanya. Terus aku harus pulang dengan tangan kosong. Hah? Sedangkan kondisi aku sekarang ini, Ya aku memanggil Mas sekarang ini karena aku mau bikin solusi bersama gitu loh, nggak cuma aku sendiri. solusi bersama kamu bilang. Hah? Kunci utamanya ada di kamu. Aku Iya, nggak aku bisa nggak berbuat bisa apa-apa, apa-apa tau juga. nggak? Ya udah gini aja. Pasti di rumah ini ada aset yang berharga, ya. Aku bakal cari dan aku bakal bawa. Ngapain? Ya, aku gak Gimana bisa, ya? gak punya cara lain selain cara itu. Atau mungkin kamu tahu tempat suami kamu itu naruh uang? Hah? Gak mungkin kan? Suami kamu gak ada uang di rumah ini? Hah? Ya aku tahu, tapi aku kayaknya nggak aman deh kalau lewat itu. Gampang deh, nanti aku kirim lewat transfer aja sama kamu. Meskipun tetap bakal ketahuan sih, soalnya aku juga dikontrol semuanya sama suami aku. Seharusnya kamu tuh ya sebagai istri orang kaya, kamu tuh harus jaga-jaga kemungkinan. Hah? Kamu jangan terlalu polos seperti ini, tahu nggak? Terus suami kamu tahu nggak tentang hubungan kita? Hah? Nggak tahu sih, aku nggak cerita apa-apa soal Mas. Yakin kamu tahu? Yakin lah. Ya, syukurlah kalau kayak gitu. Kalau sampai suami kamu itu tahu tentang hubungan kita, ya kita bakal mendapatkan masalah yang sangat besar, tahu nggak? Aduh, tapi kayaknya mereka bicara serius banget. Dan kalau nggak salah sih tadi Bu Windy bilang masalah hubungan. Masa iya sih Bu Windy mau selingkuh di belakang Bos Bayu? Ya udah deh, kan aku nggak bisa apa-apa, sedangkan di sini aku cuman kerja. Mungkin aku harus bilang ke Pak Bayu. Kan di sisi lain aku kasihan sama Pak Bayu kalau misalkan Pak Bayu dikhianati. Nih aku harus bagaimana nih kalau misalkan ini sampai Pak Bayu itu sendiri kalau misalkan nanya sama aku, kan aku nggak enak sendiri kalau misalkan aku nggak jujur. Aduh, gimana nih? Kang Sob. Kenapa nggak Mas Bayu? taruh sana aja, Mas? Iya, ini mau tanya, Mas Bayu ada nggak di rumah? Ya, Bos Bayu masih keluar, Mas. Waduh, Emang masih ada keluar. kepentingan yang harus diselesaikan sekarang nih? Ya harus ada yang bukan harus diselesaikan sih, mau diomongin dulu. Kang
Kang Sofian kenapa kok kayak orang bingung kayak gitu? Ada yang bocor atau gimana genggamnya? Kayak yang panik udah, gitu. kita mending dikasih aja Mas Arif. Hah? Lebih enak di sana daripada di sini kan. Kayak yang panik gitu. Emang ada apa sih? Ya udah, Kang. kita duduk aja Mas Arif. Ya. Emang ada apa sih Kang? Kamu tuh kayak orang lihat hantu atau gimana sih? Ini Mas Bayunya masih lama nggak? Kalau misalkan masih lama, mau saya telepon nih sekarang. Ya, bentar dulu Mas Arif. Ini aku ada yang lebih penting soalnya. Penting apaan sih? Aduh, Kok penasaran gini. Mas Arif janji deh jangan bilang ke siapa-siapa. Rahasia gitu? Ya, soalnya ini sangat penting lah gitu Mas Arif. Nah, Apa sih? ya sebenarnya Mas Arif kalau misalkan Bos Bayu udah keluar nih, nah pasti Bu Indi sering datengin teman cowok. Ya aku sih nggak mau bilang. Jangan macam-macam ya kalau ngomong ya. Saya tahu tuh Bu Indi cinta banget sama Mas Bayu, dan Mas Bayu itu nggak mungkin diselingkuhin. Pasti omongannya arah sana kan? Waduh, ya juga sih. Yang aslinya aku juga nggak percaya sih, tapi Bikin omongan yang enggak loh ya. tapi serius nih, aku barusan sempat ya ngintipin Bu Indi bicara sama laki-laki itu. Nah, kalau misalkan Mas Arif nggak percaya, sekarang masih ada kok di dalam. Terus mereka ngomong apa? Ya, yang aku dengar sih mereka kalau ya disuruh rahasiakan Mas Arif. Dan tadi Bu Windy sempat bilang kalau misalkan ini harus jangan Ke sini. ya Ya, intinya mungkin gini dia itu tangga sini atau gimana sih? ya bukan lah Mas Arif, soalnya Ya kalau orang misalkan itu tetangga asing sini kan sekali. Kang Sofian juga pasti tahu kan? Masa sih? Tapi masa saya harus percaya sama Kang Sofian? Duh, Gimana sih cara buktinya? aku juga nggak nyangka kalau misalkan Orangnya masih ada di sini nggak? ya masih lah Mas Arif. Jujur aku juga nggak nyangka Mas Arif, tapi yang aku intip serius nih, aku dengerin pakai telinga aku sendiri Mas Arif. Kalau misalkan Bu Indi bilang gini Mas Arif, nah ini jangan sampai ketahuan Bos Bayu itu loh, kan pastinya ini sangat rahasia Mas Arif. Nah, dan orang itu bukan cuma 1 sampai 2-3 kali kesini, sering banget Mas Arif. Gimana ya? Apa saya buat mastiin mau lihat aja dulu ya? Cowok itu katanya masih ada di sini. Ya udah kalau misalkan gitu, kan sekarang Mas Arif nggak percaya nih. Ya udah kalau misalkan Mas Arif mau lihat, kita lihat aja deh. Oh, ayo. Penasaran siapa sih? Aku mau pulang ya, dan aku mau pesan sama kamu, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu tentang hubungan ini. Iya, kalau itu gampang. Dan yang kedua, kamu harus cepat-cepat transfer uang itu ke rekening aku supaya aku cepat bebas ya. Iya. Dan yang perlu kamu tahu, setiap suami kamu keluar ya, kamu harus bilang sama aku, dan aku bakal cepet-cepet datang ke sini. Iya, karena memang itu yang selama ini aku lakuin. Ya, kan kamu tuh sendiri ada yang harus kita omongin, tahu nggak? Ya. Sampai masalah aku selesai. Oke? Oke. Yaudah kalau gitu aku pergi ya. Takutnya suami kamu keburu datang. Ya udah ya cepetan ya. Kamu lihat-lihat ya di pinggir ada orang apa enggak? Nah, itu dia Mas Arif, orangnya Mas Arif. Itu orang. Udah kita ngumpet dulu Mas Arif. Aduh, orangnya Kayaknya kalau terburu-buru mau kita tolongin. Udah, ngapain juga ditolongin? Bukan aku dia. Itu dia Mas Arif. Pastinya Mas Arif juga asing kan liatnya. Iya, dia bukan penduduk daerah sini, juga bukan teman-temannya Pak Bayu. Kalau misalkan teman-teman atau sahabatnya Pak Bayu, saya pasti tahu orangnya. Nah, gini aja, biar saya telepon Mas Bayu aja. Aduh, tapi jangan bilang ini Mas Arif. Enggak, biar tak suruh datang ke rumah. Mau ngomongin kerjaan kok, bukan ngomongin masalah ini. Aku ini cuma bilang ke Mas Arif doang. Iya, tenang aja. Enggak diangkat ya? Waalaikumsalam, Mas Bayu.
Posisi di mana? Oh, iya ya, ada sesuatu yang mau saya bicarakan. Masalah lahan. Ya, saya tunggu di rumah ya. Iya, hari ini kan, besok kita mau keluar kota. Oke, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah kalau gitu saya pulang dulu ya Mas Sepin ya. Ya soalnya ini ntar lagi Pak Bayu juga datang ke rumah kok. Rip, aku bilang sekali lagi nih, ini jangan sampai. Tenang aja, nggak bakalan saya bilang sama siapa-siapa. Kan ini yang tahu. Ini kan rahasia kita berdua. Udahlah tenang aja. Nah saya pamit dulu ya, Kang. Udah, hati-hati. Ya, assalamualaikum. Salam. Bayu sudah datang. Rif, Mari Pak ke dalam Pak. gak apa-apa di sini aja, Rif. Hah? Enak angin-angin di sini, Rif. Biar gak terlalu sumpek. Aku kebetulan barusan habis dari lahan, Rif. Kan aku juga udah lama nggak ngecek lahan. Kebetulan karena sekarang aku lagi nggak ada kerjaan, akhirnya aku iseng-iseng lah ke sana. Karena besok kan kita harus keluar kota gitu. Iya Pak. Gimana Sebenarnya sih mau ngomong besok, tapi ini ada suatu masalah Pak. Ya. Lahan yang bakal kita buat untuk jalan lingkungan itu kan sudah deal kemarin pembebasan lahannya. Tapi ada beberapa warga yang kayaknya menolak atau bisa dikatakan itu jadi provokator lah Pak untuk warga yang lain. Oh gitu. Jadi ya saya mohon solusinya, atau apa, mau diikuti permintaan mereka atau sesuai dengan kesepakatan yang awal. Ya kalau masalah itu sih sebenarnya kan kemarin sudah kita ada perjanjian juga, kita ada surat-suratnya juga. Jadi saya rasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu Rif. Iya, dan ini Pak, ada sesuatu yang mau saya sampaikan juga. Ya. Nah, ini gimana ngomongnya ya Pak ya, soalnya ini berkaitan dengan keluarga Bapak. Loh, bentar. Berkaitan sama keluarga aku. Berarti bukan urusan kerjaan dong? Bukan Pak, ini masalah pribadi keluarga Bapak antara Pak Bayu dengan istri. Soalnya tadi kan saya sempat ke rumahnya Pak Bayu untuk membicarakan masalah ini. Oh berarti kamu tadi yang nelpon itu posisi lagi di rumah? Iya benar Pak. Pas saya mau masuk ke rumah Pak Bayu, di depan gerbang saya malah ketemu sama Kang Sopyan. Oh ya. Terus? Dia itu terlihat kayak orang bingung, mukanya panik seperti itu Pak. Terus ya saya tanyakan, sedangkan kan biasanya nggak pernah kayak gitu Kang Sopyan. Terus saya tanyain, dia bilangnya itu ada pria lain yang masuk ke rumahnya Pak Bayu. Yang bener Rif, emang kamu ngecek sendiri waktu kamu di sana, kamu melihat sendiri juga? Saya sempat ngeliat sih sama Kang Sopyan, soalnya kan saya juga nggak percaya sama Kang Sopyan. Jadi Kang Sopyan itu bilang kalau misalkan Mas Arif nggak percaya itu orangnya bisa ada di sana. Jadi saya sempatkan untuk melihat Pak. Dan ya saya dengan Kang Sopyan juga nggak pernah ngelihat orang itu. Dan ya saya berpikiran kalau misalkan itu ya mungkin teman atau apa, tapi pembicaraan mereka itu yang disampaikan oleh Kang Sopyan yang bikin saya bingung Pak. Gini ya, mungkin itu temen istriku mungkin, atau tapi kalau temennya sih dia nggak pernah terima tamu cowok selama aku nggak ada di rumah. Terus yang kedua juga, istriku ini nggak bakalan pernah mau terima tamu cowok kalau misalkan nggak ada aku di rumah. Jadi kayaknya itu mustahil banget Rif. Atau bisa jadi mungkin tetangga lagi main. Kalau misalkan tetangga kan Kang Sopyan mesti tahu. Ya juga sih ya. Dan itu bukan yang pertama kalinya dia bilang seperti itu. Oh, berarti orang itu sering ke rumah? Ya menurut penuturan Kang Sopyan juga gitu Pak. Siapa ya? Saya kurang tahu masalah kayak gitu Pak. Soalnya saya juga gak pernah ketemu sama orang itu, kayak orang asing seperti itu. Pasti ada yang gak beres nih. Aku harus telusurin nih Rif. Oh bisa jadi
omongan kamu itu bener, Rif. Karena tadi pas waktu aku mau berangkat, ya, aku kan dari sawah, ya, habis itu aku pulang dan aku berangkat lagi buat ngecek lahan yang satunya. Istriku ini kayak yang gugup gitu, Rif. Dan aku sempat gak sengaja waktu aku keluar, HP aku kan ketinggalan, aku masuk lagi, dia memang lagi nelpon seseorang. Tapi masa iya sih istriku kayak gitu, Rif? Iya, tapi menurut saya jangan terlalu dibawa emosi dulu, Pak. Terus? Lebih baik Bapak bicarakan baik-baik. Takutnya nanti ada kesalahpahaman gitu loh, Pak. Terus ini lagi, Rif. Sofyan nggak cerita apapun ke kamu. Entah dia selama dia tahu laki-laki itu sering ke rumah, apa Sofyan pernah dengar omongan-omongan yang nggak enak gitu, Rif? Apa Sofyan nggak cerita sama kamu? Kalau masalah sebelum-sebelumnya sih nggak pernah cerita sih, Pak. Tapi pas tadi itu mungkin ya Kang Sofyan juga punya rasa tanggung jawab lah. Soalnya dia juga kerja sama Mas Bayu. Ya, dia juga cerita kalau misalkan tuh Mbak Windy mau nguras hartanya Mas Bayu, katanya seperti itu. Rencananya dengan cowok yang tadi itu. Apa-apaan nih? Padahal selama ini aku udah nurutin semua kemauan istri aku, Rif. Dan belanja pun nggak pernah aku kasih uang pas-pasan, Rif. Tapi kenapa istriku bisa kayak gini ya, Rif? Kenapa aku bisa nggak tahu? Padahal kan dia tiap hari bareng sama aku di rumah. Ya kalau masalah itu mungkin Mbak Windy punya itu, Pak, apa, penjelasan yang lebih Ya mau dari apapun yang penjelasannya, Rif, ya. Yang namanya dia itu nerima cowok ke rumah tanpa ada satu orang pun, ya. Ya meskipun ada Sofyan, tapi Sofyan kan nggak cerita sama aku, Rif. Ya itu hal yang sangat nggak wajar, Rif. Apa dia mau bermain api di belakang aku, Rif? itu saya nggak bisa memutuskan, Pak. Soalnya kan juga nggak bisa memastikan. Ini kan yang tahu benar prasangka seperti itu kan hanya Mbak Windy sendiri, Pak. Jadi kalau kita menerka-nerka juga gimana ya? Soalnya kita kan hanya tahu dari orang lain, nggak tahu dari Mbak Windy-nya sendiri. Atau kalau nggak gini aja deh. Aku mau pakai cara lain biar aku tahu dan bisa melihat secara langsung kira-kira istriku ini bener ngelakuin hal yang ada di dalam pikiranku atau enggak. Aku kan bilang ke istriku besok keluar kota, Rif. Iya. Nah, aku tak lagi bakalan mau balik dan aku mau bilang kalau misalkan sekarang aku yang bakalan keluar kota. Jadi gak jadi besok, dipercepat sekarang. Nah, kalau misalkan dia memang selingkuh di belakang aku, Rif, otomatis dia bakalan manggil cowok itu kan buat ada di rumah. Dan Sofyan pun bakalan aku bawa juga. Sekalian biar gak ada orang di rumah. Tapi di sisi lain aku minta tolong kamu pantau. Jadi aku tunggu di jalan yang agak sepi. Nanti aku balik lagi. Kalau misalkan memang beneran dia itu manggil cowok itu ke rumah lagi. Jadi kamu yang mantau, Rif. Aku sama Sofyan sementara keluar dulu. Ya siap, Pak. Ya udah kalau kayak gitu biar nggak lama-lama ya. Kamu di sini langsung siap-siap. Aku mau berangkat. Oh iya, Pak. Oke? Ya, Aku mau ambil mobil dulu di rumah. Aku mau pamitan sama istri. Habis itu aku langsung keluar. Kamu Iya. pantau ya keadaan. Iya, iya. Oke, makasih banyak, Rif. Iya, iya, Pak. Beres banget nih. Fian, udah disiapkan semuanya? Udah siap, Bos. Udah, kalau gitu saya mau ngomong sama istri saya dulu. Ntar lagi Pak Sofyan supirin saya ya. Langsung berangkat berarti, Bos. Udah pulang? Udah selesai emangnya? Iya, aku udah selesai. Aku sekarang lagi mau keluar kota. Jadi tadi aku juga ketemu sama Arif dan dia juga bisa sekarang. Jadi aku gak jadi besok buat keluar kota. Aku harus berangkat sekarang. Dan kamu kalau misalkan nanti gak ada temennya buat tidur di sini atau kamu takut, kamu bisa ajak bibi aku buat nginep di sini. Ya udah biasa bibi sih yang nginep di sini. Soalnya kan aku besok kayaknya 2 hari buat keluar kota hari? gitu.
Ya ini kan urusan kerjaan juga dan membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, Iya, tapi kamu nggak usah keburu-buru juga karena aku sendirian. Kalau misal butuh waktu yang lama nggak apa-apa juga. Lebih dari 2 hari juga nggak apa-apa. Oh iya, kalau masalah itu nanti aku nggak tahu ya apa 2 hari atau lebih. Tapi sejauh ini sih informasi yang aku dapat kata Arif kayaknya 2 hari karena harus ketemu sama banyak orang. Dan aku mau bawa koper, soalnya harus bawa ganti baju. Dan Iya. Sofyan juga aku bawa buat jadi supir. Karena nggak mungkin kan keluar kota aku nyupir sendirian, dan juga kalau misalkan Arif yang aku suruh buat nyupir, takutnya dia kecapean. Iya juga sih, bener. Nanti aku bantu nyiapin kopernya aja ya. Oh nggak usah, nggak perlu susah-susah buat nyiapin koper, karena aku kayaknya bisa buat nyiapin sendiri. Kamu duduk di sini aja, kamu santai-santai, yang tenang, dan kamu harus jaga kesehatan dan pola makan kamu. Oke? Aku mau nyiapin baju aku dulu dan aku sekalian mau ganti baju. Iya. Kok jadi berubah kayak gitu? Perasaan biasanya aku siapin deh. Kenapa ya? Gak mungkin kalau misal dia tahu soal apa yang selama ini aku sembunyiin. Paling aja lagi bad mood soal pekerjaannya. Bapak deh nanti lagian. Kalau misal udah baik-baik aja dia pasti bakal cerita. Aku harus ngapain ya? Harus nyamperin atau diem aja di sini? Tapi lihat mukanya udah takut banget sih. Yaudah aku diem aja di sini. Gak ada yang ketinggalan. Kenapa? Gak ada yang ketinggalan itu. Kebetulan sekarang udah aku beresin semua, jadi nanti aku tinggal ya cek lagi di mobil. Tapi semuanya baik-baik aja kan? Ya baik-baik aja, emang ada yang salah? Enggak, nggak apa-apa. Ya kalau baik-baik aja enggak apa-apa sih. Soalnya kan gini, aku kan harus segera berangkat, sedangkan kamu kan dari tadi udah nyiapin aku makan, kemudian kamu beres-beres rumah, itu kan kamu capek, makanya aku siapin sendiri gitu. Oh gitu. Iya, jadi Aku pikir ada sesuatu gitu. emang ada sesuatu apa? Oh enggak apa-apa. Soalnya Udah, kamu langsung berangkat nih? Iya, aku mau langsung berangkat. Yaudah, kalau gitu aku mau berangkat. Kamu nggak mau nganterin aku ke depan? Iya, mau nganterin dong pastinya. Sini aku yang bayain kopernya. Oh nggak usah, ada Sofyan kok. Terus, ayo bos. Kamu baju-bajunya udah disiapin semuanya? Siap, udah bos. Yaudah, Hati-hati ya berangkatnya. aku berangkat ya. Pelan-pelan ya, Yan. Ya, siap bu. Ngebut juga nggak apa-apa ya? Udah aneh banget sih. Kenapa ya? Kayaknya ini beneran ada apa-apa deh. Aku jadi takut. Apa beneran ketahuan ya? Duh, nggak tahu deh. Suamimu dari tadi pergi? Hah? Jadi Kita jadi bebas dong. Jadi gak apa-apa ya? Juga ada orang di sini. gak apa-apa ya, aku nginep di sini beberapa hari. Nanti kalau suami kamu udah mau pulang, baru aku pergi dari rumah ini. Sayangnya ada cuma 2 hari di luar kota. Hah? Ya udah masuk aja yuk, gak enak sama tetangga. Cuma 2 hari? Iya. Cepat banget. Sekarang aku bebas. Aku pengen tidur, nggak apa-apa ya di Ya sini? nggak apa-apa lah. Oh iya, uangnya udah masuk dan aku terima kasih banget sama kamu. Ya. Iya. Aku sudah selesai masalah aku dan aku sudah merasa tenang sekarang. Aku terima kasih banget ya sama kamu. Iya, lagian itu juga tanggung jawab aku kan. Iya juga sih. Oh iya, aku sekarang pengen dibuatin kopi atau makanan atau apalah
Hah? Masa kamu gak kasihan sama aku? Ya udah ada sih makanannya. Kalau mau makan tinggal makan aja. Oh, berarti kamu udah siapin semuanya dong? Iya dong. Ya kan kamu tuh sendiri. Kemarin-kemarin kalau aku ditelepon kamu dan datang ke sini cuma sebentar doang. Aku gak pernah nyicipin masakan kamu gitu. Iya. Sebenarnya kan dari dulu kan sering ya suami aku keluar kota, tapi aku nggak pernah manggil kamu ke sini. Harusnya kayak gini kan. Kamu kok kayak gitu sih? Kalau ada kesempatan yang banyak ya kamu telepon aku dong. Biar aku Harusnya cepet-cepet sih, datang ke iya. sini gitu loh. Terus kamu ngomong apa sama aku? Hah? Ya nggak ada. Kayaknya banyak yang mau diomongin. Aku karena itu aku manggil kamu ke sini. Ya, aku pikir kamu manggil aku datang ke sini karena suami kamu udah pergi. Kamu cuma pengen dengerin cerita Ya aku enggak, doang. aku juga pengen kamu nginep di sini sih Nah, itu selama 2 malam dia. itu. Nanti deh aku ceritain semuanya ya. Ntar Kan dulu, masih banyak waktu luang buat kita berdua. Iya, tadi aku tuh lihat suami aku, dia tuh kayak lagi bad mood gitu loh. Bad mood maksudnya? Aku nggak tahu, dia berubah banget, beda banget sama Udah tahu? yang biasanya. Enggak, dia gak ngomong apa-apa. Ya udahlah, gak apa-apa. Mungkin dia tuh banyak pikiran tentang pekerjaan atau masih ada masalah di perusahaan atau gimana Iya, kan? aku mikirnya gitu. Cuma yang kali ini nih beda banget. Aku takut aja. Takut kenapa? Takut ketahuan tentang hubungan kita? Iya. Hah? Udahlah, selama kamu gak bicara sama siapapun dan di sini kayaknya gak ada CCTV deh. Ya, Jadi emang nggak ada. kita aman. Kalau semuanya ada CCTV kan suami kamu bisa tahu dari CCTV. Aku lupa. Selama aku di sini sendirian, aku disuruh nginep sama Bibi. Terus? Aku takutnya dia ngabarin Bibi terus tiba-tiba Bibi kesini. Gimana dong? Kalau masalah itu kan kamu bisa handle sendiri, masa kamu gak bisa? Udah aku terlalu takut, tahu. Mending kita di luar aja yuk biar aku agak tenang gitu loh. Ya udah, kalau pembantu kamu datang ke sini kan bisa diurusin dulu. Ayo. Ya udah. Lagian biasanya kan dia lewat belakang masuknya. Iya. Aku tuh pengen ngerasain jadi orang kaya, tau nggak? Kalau kayak gini kan aku merasa jadi orang kaya, ya meskipun cuma sebentar. Di sana yuk. Yuk. Gimana nih? Hah? Baik, kok kamu balik lagi? Kenapa? Kenapa? Kamu kaget ya aku balik ke sini? Hah? Kamu pinter banget ya, Win. Setelah aku keluar, kamu malah bawa laki-laki lain ke rumah ini, Win. Baik, aku bisa jelasin semuanya sama Kamu kamu. gak perlu Baik. jelasin apa lagi, Win, di sini, Win. Oh iya. Ini barang-barang kamu, ya. Baik. Kamu bawa dan kamu bisa pergi dari rumahku sekarang. Baik, aku bisa Dan kamu jelasin, gak usah Bay. khawatir. Hari ini juga aku bakalan urus surat perceraianku sama kamu, Win. Baik. Ternyata kayak gini ya kelakuan kamu di belakang aku, Win. Aku kurang apa sama kamu, Win, selama ini, Win? Hah? Ternyata kamu malah selingkuh sama orang lain di sini, Win. Enggak, baik. Aku bisa jelasin Udah deh, sama kamu. gak usah banyak ngomong. Dan kamu ya, kamu mau aku habisin di sini? Aku minta maaf, Mas. Loh, Yan, kamu kejar orang itu, Yan. Aku nggak mau tahu. Orang itu harus dapat, Yan. Siap, Bos. Ini yang kamu lakuin, Win, sama aku, Win. Hah? Apa selama ini aku nggak memenuhi kebutuhan kamu, Win? Dan apa selama ini aku kurang perhatian sama kamu, Win? Kamu tinggal jelaskan sama aku, Win. Bukan dengan kayak gini caranya, Win. Aku buat rumah ini susah payah, Win. Aku kerja keras demi punya rumah kayak gini dan juga demi membahagiakan kamu, Win. Tapi ini yang aku dapat, Win. Kamu tega banget sama aku, Win. Baik, aku bisa jelasin. Baik, ini nggak seperti apa yang kamu bayangin. Terus Kasih. kamu mau ngejelasin kalau misalkan cowok itu adalah temen kamu dan dia silaturahmi ke sini, dia main, Enggak, dia nanya Bay. kabar kamu, atau jangan-jangan kamu juga mau bilang terus terang sama aku kalau misalkan laki-laki itu adalah selingkuhan kamu. Terus apa maksud kamu, Win? Kamu nutup pintu ya dan kamu bawa laki-laki itu setiap aku pergi dari sini, Win. Dan Dia kakak aku, Bay. kamu mau nipu aku, Win? Hah? Baik, aku nggak bohong. Dia beneran kakak aku. Sekarang kamu bilang dia itu kakak kamu. Kita nikah udah berapa tahun, Win? Dan selama aku nikah sama kamu, Win,
Dan selama aku pacaran sama kamu nggak pernah bilang kalau misalkan kamu punya saudara, dan kamu bilang sama aku kalau misalkan kamu udah gak punya siapa-siapa. Aku Dan memang nggak sekarang bilang sama ketika kamu udah kepergok selingkuh kayak gini, kamu bilang kalau misalkan laki-laki yang kamu bawa ke rumahku ini, ya, itu adalah kakak kamu. Bay, aku nggak Drama selingkuh apa dan lagi yang mau kamu buat di sini, Min? aku punya alasan kenapa aku nggak bilang soal kakakku ke kamu, Bay. Apa alasannya? Dan apa buktinya kalau misalkan laki-laki itu adalah kakak kamu? Dan kenapa harus kamu bawa sembunyi-sembunyi ke rumah ini, Win? Aku udah lama berpisah sama kakak aku diusir sama kakak aku, dan kakak aku hidup luntang-lantung di luar sana. Sekarang kakak aku tahu kalau aku nikah sama kamu, nikah sama orang kaya seperti kamu, Bay. Jadi kakak aku datang ke sini buat nemuin aku karena dia butuh sama aku, Bay. Kamu pikir aku percaya sama kamu? Hah? Mau kemana, Bos? Mas, Sebentar dulu, sebentar dulu, sebentar dulu, Bos. aku minta Jangan maaf, Mas. terburu-buru, Bos. Dia kabur nih. Oh, Mas, kita bawa aja ke dalam ya. Mas, Mas, Laki-laki ini yang kamu bilang kakak kamu, Win? Hah? Kamu pikir aku percaya? Win, Udah jelasin aja sekarang. ya udah aku jelasin semuanya. Aku minta maaf karena aku sudah sering datang ke rumah ini dan tanpa sepengetahuan kamu. Ya, aku jujur, Windy adalah adik tiri aku dan di usia 12 tahun aku usir dia dari rumahku. Ya, dan sekarang orang tua aku bangkrut gara-gara aku main judi terus. Dan sekarang aku mengalami kesulitan dalam ekonomi. Aku banyak utang, makanya aku minta tolong sama adik aku. Ya, aku malu banget sebenarnya. Orang yang sudah aku usir dari rumah, sekarang aku manfaatin. Berarti bener, kamu itu bukan selingkuhan istri aku. Bener, aku berani sumpah kok. Terus kenapa kamu gak cerita sama aku, Win? Dan kenapa kamu bilang waktu itu, waktu kamu kenal sama aku, Win, kamu bilang udah gak punya siapapun? Ternyata kamu masih punya kakak, Win. Bukan gitu maksud aku, Bay. Aku takut kamu malu, aku takut kamu terbebani karena kakak aku butuh banget uang yang banyak. Terus kenapa kamu harus sembunyi-sembunyi, Win? Bawa kakak kamu ke rumahku dan seolah-olah kalian mempunyai hubungan yang spesial dan kalian itu kayak orang mau selingkuh, tahu nggak? Enggak, Bay, kamu salah paham. Dan kakakku juga gak mau nyeritain soal dia sama kamu karena dia takut aku malu, Bay. Win, aku minta maaf ya karena aku udah ngebebani kamu dan menghancurkan rumah tangga kamu sama suami kamu atas ulah aku. Seharusnya, Win, kamu dari awal itu bilang sama aku, Win, kalau misalkan kamu itu masih punya keluarga, Win. Kalau kayak gini, kamu itu kan juga ngebohongin aku, Win. Kamu punya keluarga tapi nggak pernah kamu kenalin sama aku, Win. Aku minta. Dan apa selama ini aku minta sesuatu sama kamu, Win? Dan aku juga minta maaf sama kamu, Win, karena aku juga sadar, Win, selama ini aku juga kurang peduli sama kamu. Dan waktu itu kamu juga pernah bilang sama aku, Win, tapi karena waktu itu aku keburu angkat telepon dan aku harus kerja keluar terus, mungkin itu salah satu kenapa kamu nggak mau cerita sama aku, Win. Di sini aku mau minta tolong sama kamu. Tolong jangan cerahin adik aku. Dan aku berjanji aku gak bakalan datang dan menginjakkan kaki aku ke rumah ini lagi. Ya, karena aku sudah malu banget. Karena aku gak bisa jadi kakak yang baik buat Windy. Gimana, nih? Nah, ini kan intinya cuma masalah komunikasi aja, Mas Bayu. Ya mungkin kurang terbuka dari Mbak Windy, jadi ke belakangnya mungkin kalau misalkan ada apa-apa di belakang harinya ya harusnya ngomonglah, apalagi sama suami sendiri kan nggak harus ada yang ditutupi ya, agar semua nggak terjadi salah paham seperti ini ya, menurut saya sih namanya juga saudara Mas Bayu. Apalagi kan si Mbak Windy mulai kecil ikut sama keluarga mereka, jadi nggak ada salahnya kalau misalkan sekarang Mas Bayu yang udah mampu untuk setidaknya membantu mereka seperti itu. Ya udah, ya aku minta maaf sama kalian berdua karena aku udah salah paham. Dan aku juga minta maaf sebesar-besarnya sama kamu, Win. Selama ini aku sering membantu orang, Win. Selama ini aku banyak membantu orang, Win. Sampai-sampai yang tidak ada hubungan dengan aku pun, aku masih sempat buat mikirin mereka, Win. Tapi aku nggak sempat buat mikirin saudara kamu sendiri, Win. Ya aku mohon maaf. Ya, ini juga
juga salah aku, Bay. Aku mau jujur juga sama kamu. Uang yang dari dulu banyak banget, tapi kamu nggak pernah nanya, itu semua aku kasih sama kakak aku, Bay. Win, mendingan aku pergi ya. Aku minta maaf karena udah bikin keributan di keluarga kamu. Udah, nggak apa-apa. Jadi mending sekarang kakak kamu itu kan juga kakak aku. Mending sekarang kita ke dalam, kita ngobrol, dan aku pengen tahu semuanya. Win. Yang penting sekarang sudah nggak ada salah paham lagi. Ya udah, ayo. Pak Sofyan, ikut ke dalam juga. Ayo.